Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tadi judulnya penasaran. Nah, malam ini kita juga penasaran membahas mengenai kasus korupsi yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh KPK. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana bansos atau bantuan sosial untuk penanganan atau kompensasi bagi warga terdampak COVID-19. Nah, belakangan ini muncul pro dan kontra terkait dengan korupsi dana bansos ini. Bisakah atau haruskah Menteri Sosial Juliari Batubara dijerat dengan pasal hukuman mati? Kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Selamat malam. Malam, Anggia. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Malam Mbak Dedi, Mbak. Dan juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak Anggi. Oke. Selamat malam semua. Di sebelah kiri saya ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Natalius Pigai, aktivis HAM. Selamat malam, Bung Pigai. Selamat malam, Pak. Ya, dan via Zoom ini bergabung bersama saya juga malam hari ini bersama kita Jubir KPK, Bung Ali Fikri. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin menampilkan dulu ini pro dan kontra atau bagaimana pendapat sejumlah tokoh mengenai kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial. Kita lihat bersama. Ya, ini beda pasal. Ini kok kita lihat ya, Mahfud MD sebut Mensos Juliari Batubara bisa dijerat pasal hukuman mati. Ini menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia, kemarin ya sudah lewat. Coba cari negara mana yang berhasil berantas korupsi dengan hukuman mati. Belum lagi jika kita lihat sudut pandang kerugian masyarakat sebagai korban korupsi. Pasal suap 12I yang digunakan KPK dalam OTT Kemensos kemarin cukup tepat, ancaman maksimal seumur hidup. Oke, ini KPK buka opsi hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos COVID. Ini dari pernyataan Ketua KPK. Ini yang tadi ya beda pasal, DPR sebut Mensos Juliari tak bisa dihukum mati. Oke, itu beberapa pendapat yang mulai mengemuka ke permukaan. Nah, sebelum nanti saya juga bergabung dengan Bung Ali Fikri, saya mau ke Pak Fikar dulu nih. Pak Fikar, kalau dilihat dari konstruksi hukumnya, ini bisa nggak untuk kemudian Mensos ini dijerat dengan pasal hukuman mati? Pasal 2 ya Undang-Undang KPK nomor 31 tahun 99. Oke. Kalau bisa atau tidak, bisa atau tidak. Bisa ya, tapi kemudian pertanyaannya Kita apakah kan lihat mungkin begini. dilakukan? Fakta yang terbuka adalah ketika diumumkan oleh KPK, KPK menemukan fakta ya bahwa Mensos menerima sejumlah uang ya dalam tos yang saya pikir itu sampah, tapi dibuka itu uang semua kan, ada banyak, dan kalau nggak salah sampai 13 miliar gitu kan. Itu faktanya. Apakah fakta itu sebuah kebenaran? Nah, itu yang harus dilihat gitu ya. Dalam perspektif hukum itu bisa jadi ada yang memberi, ada yang diberi ya, karena faktanya adalah ada uang di rumah gitu. Tetapi di balik fakta itu ya, apakah itu berupa suap atau justru itu memberikan jatah gitu. Karena di lain sisi KPK juga menemukan satu fakta di mana sebelum penunjukan ada perjanjian dalam tanda kutip pemotongan dari sejumlah bansos itu ada sekian persen atau sekian rupiah yang dipotong untuk bagian Kemensos gitu atau bagian Kementerian Sosial gitu. Itu artinya datangnya uang ke rumah Kemensos itu bukan suap, artinya itu pembagian jatah yang sudah diperjanjikan. Nah karena itu saya bilang peristiwa yang melatar belakangi fakta itu yang bisa dijerat dengan pasal 2. Ada perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu bisa dijerat pakai pasal itu. Nah faktanya adalah itu. Nah, tapi bahwa bukan suap, kemudian berarti memang bukan suap kalau Anda bukan suap. Iya. Kalau dilihat ada fakta lain selain fakta bahwa ada pengiriman uang ke rumah Kemensos, tetapi ketika KPK membuka ada fakta lain yang melatar belakangi peristiwa itu, saya kira itu juga fakta hukum juga gitu, yang bisa ditarik bahwa sebenarnya yang terjadi bukan suap, pembagian jatah, pembagian sesuatu yang sudah diperjanjikan. Nah, itu yang kalau menurut saya bisa
yang maksud saya bisa dijerat dengan pasal 2 dengan kejadian itu. Oke, boleh kalau gitu kita pertanyakan KPK kenapa lebih memilih menggunakan pasal 12 begitu ya. Ya. Bung Ali Fikri? Ya, Bang Gia. Iya. Kalau dikatakan oleh Pak Fikar tadi sebenarnya bisa dijerat dengan pasal 2 karena itu bukan suap kalau menurut Pak Fikar. Nah, kalau dari kacamata KPK dengan penerapan pasal 12 ini apa Baik, Bang konstruksi Gia. hukumnya? Jadi begini ya. Saya dimulai dari giat tangkap tangan ya, yang itu bagian dari kegiatan penyelidikan tertutup ya. Seluruh kegiatan penyelidikan tertutup atau dengan hasilnya adalah tangkap tangan sejak itu dimulai di KPK sampai hari ini saya kira itu seluruhnya menggunakan pasal-pasal suap gitu ya. Karena memang ketika tangkap tangan kemudian ada barang yang kemudian diduga hasil dari tindak pidana korupsi ada padanya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan penerapan pasal juga bahwa di dalam perkara ini di samping pasal 12 huruf A atau B sebagai penerimanya itu juga diterapkan pasal 12 huruf I. Jadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan dalam proses pengadaan 12I. Ancaman dari hukuman pasal 12A maupun huruf I ini adalah maksimal seumur hidup. Dan ini sudah pernah diterapkan oleh KPK ketika menerapkan pasal-pasal suap ini. Kita ingat bahwa ada putusan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yang kemudian dituntut hukuman seumur hidup dan hakim juga sepakat kemudian hukuman seumur hidup. Dari segi ancaman, saya kira ini bisa kemudian kalau kita melihat dari sisi efek jera misalnya, maka bisa diterapkan dengan ancaman seumur hidup gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan penerapan pasal 2 atau pasal 3, saya kira peluang itu masih terbuka luas ya, ketika nanti proses penyidikan sudah berjalan. Sejauh ini kan pemeriksaan saksi-saksi belum dimulai ya, karena beberapa hari ini tim penyidik baru melakukan penggeledahan, setidaknya sudah ada 7 tempat yang dilakukan penggeledahan dari kantor Kemensos sampai rumah pribadi dan rumah dinas jabatan dari para tersangka ini sudah dilakukan penggeledahan dan teman-teman penyidik sudah memperoleh banyak dokumen di dalam proses penggeledahan itu yang saya kira nanti akan dianalisa lebih jauh terkait dengan dokumen ini dan dikonfirmasi kepada para saksi. Oleh karena itu tentu nanti di dalam proses perjalanan proses penyidikan ini akan dianalisa lebih lanjut apakah kemudian penerapan pasal 2 atau pasal 3 dimungkinkan diterapkan ya, pasal 2 ayat 1 atau bahkan mungkin pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu yang saat ini kita tahu pandemi. Begitu, Bung Ali Fikri, boleh ditahan sambil di sana. Nah, ini saya mau ke nanti kita jeda dulu sejenak, Bung Dedi dan juga Bung Pigai disebutkan bahwa ada opsi terbuka bahwa kemungkinan dijerat pasal 2 artinya hukuman mati. Bagaimana melihatnya Anda? Tapi kita lanjutkan nanti usai jeda, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, Dua Sisi saya lanjutkan, Bung Dedi dan juga Bung Pigai tadi dikatakan ini ada opsi terbuka nih bahwa bisa dijerat dengan pasal hukuman mati. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya sih, saya ingin mengatakan pertama bahwa itu terpulang kepada KPK karena yang namanya tuntutan itu kan berdasarkan fakta dan dari fakta-fakta itulah mereka akan memilih yang namanya pasal mana yang akan diterapkan? Iya, tuntutan yang akan diajukan apakah hukuman mati, hukuman rajam atau mau dilempar granat itu kan terserah KPK. Jadi sepanjang dasar hukumnya ada, saya kira kita percayakan pada KPK karena kan ini negara hukum. Ya, memang kita sama-sama kecewa bahwa seorang Menteri Sosial ya bisa melakukan kejahatan seperti ini dan kita benar-benar kecewa gitu. Jadi tetapi kan tetap sebagai negara hukum ya kita bicara acuan hukum. Kalau tidak ada acuannya itu nanti kan sama aja kita memaksa hakim mengintervensi, memojokkan hakim untuk melakukan ultra petita kan. Memaksakan hakim menuntut menghukum di luar daripada yang seharusnya. Nah, sekarang kita mau yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin tanya juga apakah poin 2 yang dikatakan bencana alam itu termasuk COVID, kan inevitable, ya. Apakah itu bencana alam, ya? Walaupun dikatakan wah ini pandemi, ya terserah. Tapi mari kita sama-sama berdebat,
kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan bencana alam itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat, benarkah yang namanya hukuman mati mampu menjadi efek jerak? Saya kira berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia yang itu zero corruption itu malah tidak menerapkan hukuman mati. Sementara Cina yang setiap minggu menembakin orang, malah tetap setiap hari ada aja yang ditembakin, nggak selesai-selesai gitu. Nah, saya kira ini persoalan yang sangat kompleks karena tidak hanya menteri, tidak hanya yang dari partai politik, anggota legislatif, semua sektor masyarakat kita, rektor iya, dari kampus iya, ya. Dari mana lagi yang tidak terkena korupsi? Dari penegak hukum, semua ada. Jadi ini masalah besar saya kira. Daripada kita berdebat tentang hukuman mati, kalau menurut saya, mari bicara. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa menghindari hal seperti ini? Boleh ditanggapi Mas Boyamin, ini katanya ini bencana alam, ini kan bukan COVID, bukan bencana alam. Kemudian berikan efek jerah apa enggak nih kalau dengan hukuman mati? Kalau Pak Presiden bahkan kalimatnya bencana non alam, gitu kan. Tapi, gitu kan, kalau dalam konteks itu kan makna dipersempit dan diperluas. Apapun ini pandemi dan bahkan korbannya hampir seluruh rakyat Indonesia, gitu kan. Kalau ini seperti pengungsian kan pengungsian satu negara ini. Itu kan gitu kira-kira, ini debatable itulah, tapi saya tidak ingin terlalu panjang di situ sebenarnya. Konstruksi saya itu kan membantu dan mencintai KPK kita bersama untuk apapun ini tidak amatiran, tidak ecek-ecek gitu kan, dalam pengertian maksimal. Maka saya membantu mencarikan alat bukti yang bisa mengkonstruksikan menjadi pasal 2. Kan itu kan. Apa misalnya yang Anda mau berikan? Kita tidak usah berdebat ke masuk pasal 2 ayat 2. Pasal 2 dulu aja. Gitu loh. Bahwa ini apakah perbuatan melawan hukum. Seperti Pak Fikar tadi kan ini konstruksinya jatah gitu. Nah, misalnya saya membantu kemarin mencarikan ke tetangga-tangga saya kebetulan masih dapat paket sembako yang masih utuh gitu kan. Dan saya konstruksikan harganya itu 188.000. Itu pun sudah agak saya naikkan dikit gitu dari beras on isi yang ada di dalamnya ya. Dari beras yang kalau di pasaran itu karena itu jelek dan ada bahkan di Palmerah ada yang berkutu, tapi yang saya dapatkan cuma hitam-hitam itu, saya tanyakan ke pedagang itu 6.000, saya buat 8.000 lah gitu. Itu ketemu hanya 188.000. Nah, artinya pada posisi itu kemudian saya kembangkan lebih jauh lagi, misalnya ini ternyata diduga loh ya, ada subkontraktor yang hanya menerima antara 206 sampai 210.000. Jadi dari 300 sudah dipotong 15 untuk goodie bag, 15 untuk transport, kan masih 270. Kalau BPK itu boleh memberikan range keuntungan itu antara 10% sampai 20% begitu, berarti saya hitung dari 270 itu kalau 20% 54.000. Berarti kan masih ada sisa yang harusnya itu sekitar 200, kalau 54 70 kan sekitar 226 lah kan itu kan. Nah, ternyata itu kan hanya 188. Jadi saya hitung itu dalam pengertian ini tidak hanya 10.000, tapi ada sekitar 28.000 dari sisi selisih itu tadi, plus yang goodie bag itu 5.000-an. Karena saya cek ke pasaran goodie bag itu hanya 10.000. Kan ini menggambarkan bahwa memang ini sudah terstruktur dari awal. Ya dugaannya persekongkolan bahkan gitu loh. Jadi mestinya pasal juga persekongkolan jahat pasal 15 sebenarnya kan gitu kan. Jadi seperti rame-rame ayo kita bagi-bagi gimana cara enaknya. Bahkan dari main kontraktor yang ditunjuk itu rata sebagian itu tidak mengerjakan sendiri dan disubkontraktorkan dengan nilai 210. Jadi ini kan sesuatu yang kemudian subkontraktor juga akan harus ngambil untung dong, kan gitu kan, 10% sampai 20%, maka tidak menjadi kaget kalau di lapangan hanya 188. Selanjutnya bahwa itu pertanyaan menarik tuh, apakah akan memberi efek jerah nih hukuman mati? Iya, justru itulah maksud saya. Dalam konteks yang seperti ini kan masyarakat ini kan bersuara. Ini dalam keadaan bencana gitu kan, dalam keadaan pandemi, niat pemerintah itu tujuannya untuk membuat rakyatnya imun supaya tidak kena corona, tapi dengan dikorup ini kan berarti menjadi tinggal sedikit. Nah, bisa jadi sudah menjadi tujuan imun tidak tercapai dan kemudian itu nanti yang harus dilihat kalau menurut saya. Dalam nomenklatur anggarannya, jumlah yang diinginkan oleh anggaran itu tercapai enggak? Ya, jadi nanti kita baru bisa melihat fakta-faktanya, apakah ini persekongkolan dari awal, HPS-nya sudah tepat, ataukah memang itu ada markup segala macam, kan harus dilihat. Karena kalau kan justru itu Pak, bisa jadi perdebatan, apakah ini memang mengambil atau bagi-bagi rezeki? Kan tadi katakan bahwa persekongkolan itu kan masih asumsi.
harus dibuktikan dengan data dari saksi, dari dokumen-dokumen lelang dan sebagainya. Justru itulah Pak Dedis, makanya ini kita saya lihat. serahkan Ini ke KPK. bagi-bagi rezeki maksudnya, Atau emang bagi-bagi mereka dari profit margin? bagi-bagi Siapa rezeki tahu. dari bantuan sosial gitu Dari maksudnya. profit margin keuntungan vendornya, saya nggak bisa mengatakan. Nanti terkesan saya membela. Tapi saya mau mengatakan kemungkinan itu ada. Jadi jangan berasumsi. Nanti Loh, bukan. si persidangan lah yang akan menentukan. Oh ini persekongkolan dari awal. Oh ini di luar daripada jumlah unit yang dipersyaratkan dalam lelang. Justru itulah Misalnya konstruksinya dikatakan- Pak Dedis. misalnya Justru itu saya dikatakan konstruksikan, dengan gitu loh. 100.000 Satu. paket. Ya. 100.000 paket terpenuhi nggak? Kalau tidak, ya memang itu udah nyolong, jelas. 100 paketnya terpenuhi nggak? Item yang disebutkan sama nggak? Nah, nanti makanya biarlah KPK bekerja Oke. daripada kita berasumsi di luar gitu Ini loh. katanya kalau yang hanya bagi-bagi margin profit ya nggak masalah harusnya katanya. Lu nggak Ya begitu. tetap itu suap, itu tetap suap. Iya. Bukan hanya itu aja, kalau sejak awal kan yang 10.000 itu sudah dalam pengertian seperti jatah, kan gitu loh ya. Iya. Konstruksinya KPK juga diakui itu kok, gitu loh. Ini jatah. Dan kemudian pada konteks berikutnya adalah subkontraktor itu. Ini kan hanya nyuplai barang, gitu loh. Dalam konteks itu pengadaan barang dan jasa mana yang boleh disubkontraktorkan, terutama konstruksi, kan itu. Di mana-mana Nah. itu praktek yang wajar. Jadi Lu misalnya nggak begini bisa nih. Pak, kalau suplai barang Bukan, nggak bisa. silakan silakan Gitu loh. dibaca aja lagi. Misalnya begini, saya mendapat kontrak 300.000. Tetapi HPS-nya sebenarnya ya, apa namanya? Itu di luar margin dan sebagainya. Itu katakanlah 250.000. Jadi aku kasih orang kerja, udah kau kerjain, aku cuma ngambil untung 20.000, 30.000 buat Anda itu biasa. Tapi Itu batasan sering BPK terjadi. 20%, Loh, Pak. Nanti biar dibuktikan oleh Lah KPK. iya, gitu makanya loh. justru itu saya Kalau konstruksikan itu. hitung-hitungannya Mas Boyamin tadi itu lebih Loh, dari tapi kan dia belum 20%. lihat karena Loh, dari dia kan 270 belum lihat itu harusnya HPS. cuma 54.000. Dia kan belum tidak lihat dokumen tender, dia tidak lihat APS-nya. Loh, Bahwa sudah apa yang ada di masyarakat dikonstruksikan. bukan. Konstruksinya adalah Anda harus melihat vis-a-vis dokumen tendernya, apa yang ada di sana. Ini bisa penunjukan berasumsi. langsung, Pak, bukan Karena tender, Pak. membeli satu Gimana? kilo dengan membeli 1 ton juga harganya beda, Pak. Lu justru Jadi Anda partai nggak bisa besar malah dapat diskon, Loh, Pak. Justru karena itu, Justru makanya itu kan malah Anda kalau masih ini asumsi. pengadaan besar ini malah justru dapat diskon malahan, Justru gitu karena loh. itu, saya kan tidak bilang menjadi lebih murah atau lebih mahal. Nah. Silakan nanti dikonstruksikan sesuai Sudah, dengan data. justru itu. Ini kita selesai perdebatan itu. Tapi bahwa efek jerah, pertanyaan tadi kan Ya, begitu ya, kan. ya, efek jerah. Tapi Nah, nanti iya. dijawab jeda dulu sejenak boleh? Kita lanjutkan. Usai jeda, dua sisi sesaat lagi. Nah, ini kan Ya, dua sisi kami lanjutkan kembali. Nah, ini berbicara soal efek jerah nih. Saya mau ke Bung Pigai. Ini jeratan apa pasal hukuman mati ini? Ya. Tadi pertanyaannya bisa memberikan efek jerah atau tidak. Nah, mau nggak mau ini menjadi opsi dari kata KPK. Ya, saya jernihkan dulu tadi perdebatan yang sifatnya sangat teknis ya, sangat teknis tentang proyek. Jadi begini, yang pertama kita harus lihat bahwa perbuatan Menteri Sosial itu tindakannya apa? Masuk dalam kategori suap atau kategori kerugian negara. Kalau kategori kerugian negara, maka di sini pelakunya 2. Kan di sini ada 10.000 pemotongan dari 5 triliun itu atau dari 300.000 per paket ya. Kalau 10.000 tersebut dititipkan oleh Menteri Sosial kepada vendor, maka sudah jelas kerugian negara. Kalau dia kerugian negara maka pasal 2. Jelas ya. Kemudian kalau andaikan itu ditentukan pemotongan 10.000 itu oleh vendor sendiri sebagai bagian dari EUPKU ucapan terima kasih, maka itu tidak masuk kategori kerugian negara, tapi itu suap. Oke. Suap itu masuk dalam kategori nama trading in influences. Nah, poin yang Suap. ingin disampaikan apa? Setuju nggak nih dijerat Karena dengan itu hukuman mati kita dengan tidak konstruksi boleh ini? berdebat hal-hal yang sangat teknis. Menjadi persoalannya KPK telah menentukan lokalisir pada suap. Oke. Padahal kemungkinan 2 itu kemungkinannya terbuka. Kerugian negara dengan menjerat pasal yang tadi disebut 2 maupun juga pasal suap. Tapi KPK sudah menentukan suap. Harusnya KPK itu tidak boleh menentukan pasal. Karena yang menentukan pasal itu jaksa. Setelah hasil penyelidikan dan penyidikan. Oke, sebentar. Itu yang Tunggu, pertama. mumpung masih disampaikan ada Bung Ali Fikri, boleh ditanggapi sedikit Bung Ali Fikri, harusnya KPK tidak langsung melokalisir di pasal 12 atau pasal suap.
Saya kira bukan demikian ya Mbak Anggia ya. Jadi ini bukan persoalan melokalisir atau tidak gitu, tapi kita kan berbicara mengenai bukti permulaan yang cukup saat kemudian tangkap tangan gitu ya. Unsur-unsur pasal yang memungkinkan saat itu adalah pasal-pasal suap gitu, ditambah dari pasal 12I di permulaannya. Tentu ada peran perbuatan dari para tersangka termasuk Pak PJB ini selaku menteri terkait dengan nanti kemudian dua orang stafnya tadi itu yang pejabat pembuat komitmen MJS dan AW gitu. Nah, di situ saya duga KPK itu sengaja membantu itu. Saya punya dugaan ya, sengaja membantu untuk meringankan hukuman kepada Pak Menteri. Itu tuduhan serius itu. Dugaan. Saya kira begini, Mbak. Saya kira terminologi membantu itu tidak tepat ya. Sebentar, kita kasih KPK untuk Ayat 2 memberikan itu bencana klarifikasi. alam. Jadi ini gini, jadi kalau ngaco ini. bicara bencana, Bung Piga, sebentar, kita kasih kesempatan sebentar Bung Ali Fikri. Ini bukan dua sisi saya lagi. perlu luruskan ya. Saya kira perlu luruskan. Saya perlu luruskan ini. Tidak ada kemudian KPK membantu begitu ya. Ini murni penegakan hukum yang pertama. Yang kedua adalah karena kita adalah aparat penegak hukum, tentu berbicaranya kacamata hukum. Bukti permulaan yang cukup itu sudah pasti dimiliki oleh KPK. Saya kira pasal-pasal penyuapan itu saat gelar perkara saat itu, dan ingat saat gelar perkara itu ada penyidik dan penuntut di KPK ya. Jadi bukan kemudian penerapan pasal-pasal itu setidaknya harus oleh penuntut, karena di KPK ada penuntut umum gitu. Saya kira ini kesepakatan bersama di dalam forum itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pasal-pasal penyuapan itulah yang tepat saat ini. Sekali lagi bahwa nanti ke depan berkembang sangat mungkin sekali lagi. Bahkan undang-undang yang lain yang misalnya pencucian uang bisa juga diterapkan di dalam proses nanti perkembangan dari memeriksa sejumlah saksi gitu. Bung Ali Fikri, Udah bahwa jelas ini jangan dimentahkan lagi. sebentar bahwa ada tanggapan pasal 2 katanya. pasal 3 kan? Sebentar, saya ingin nanyakan, disebutkan bahwa adanya fakta ini kan bukan bencana alam. Nah, bagaimana juga KPK melihatnya? Ya tentu kan begini, unsur-unsur pasal 2 itu kan setidaknya ya unsur barang siapa kemudian melawan hukum, ini kan perlu didalami nih, melawan hukum aturan mana yang kemudian dilanggar gitu ya. Memperkaya diri sendiri kemudian atau orang lain atau korporasi, tentu memperkaya diri sendiri ya mungkin masuk karena kemudian ada sejumlah uang yang diduga diterima oleh menteri. Tetapi yang terakhir adalah potensi kerugian keuangan negara yang nyata gitu ya, yang pasti, yang itu kemudian nanti dihitung oleh yang berwenang, dalam ini adalah BPK atau BPKP, plus nanti ada keterangan ahli yang menentukan bahwa benar nanti ada dugaan kerugian keuangan negara. Saya kira melihatnya harus dari sisi seluruh unsur-unsur pasal 2 dulu ya, pasal 2 ayat 1. Nah, ketentuan pasal 2 ayat 2 tentu ini adalah kan ketentuan yang khusus kemudian dalam hal tadi ketentuan yang misalnya bencana alam. Bahwa sekarang ini adalah bencana non-alam, saya kira nanti itu menjadi perdebatan yang panjang, bahkan nanti bisa ditafsirkan lebih jauh lagi begitu. Dampaknya lebih jauh mana dengan bencana alam dan non-alam yang sekarang ini, yang sebenarnya ini adalah pandemi global, bukan hanya cuma di Indonesia. Kalau kita kesampingkan bencana alam dan non-alam, tapi lebih kepada dilakukan dalam keadaan tertentu, nah itu bagaimana memenuhi unsurnya? Iya, keadaan tertentu semua harus itu keadaan kan tertentu. Kemudian di sana kan Ini kan ada tertentu lagi penjelasannya pandemi, ya, Pak Gia. Iya, salah satu di antaranya adalah karena bencana alam tadi, salah satunya. Di pasal penjelasan. Oke. jadi kalau Iya. bencana non alam gini, bencana soal bencana ya, Pak juru Pak bicara Fikri. KPK. Jadi gini, kalau kita mau lihat bencana itu yang pertama bencana alam disaster. Kemudian kalau perbuatan manusia man-made. Kalau ini perbuatan kelelawar, lebih dekat ke alam atau kemana? Oke. Jadi ini dulu diuji, ini harus ada ahli juga yang diundang oleh KPK apakah ini. kelelawar Kelelawar yang sebagai benar. Sorry, saya kira perdebatan Oke. tidak perlu sampai Kita situ. terlalu melebar. Kita balikan lagi konstruksinya. Pasal Kita- 2 Pak pasal Fikar. 2 itu maksudnya keadaan tertentu itu untuk memperberat gitu sebenarnya. Pemberatan. Ini pemberatan sebenarnya terjadinya. Karena ada 4 kategori itu di situ. Ya. Ada keadaan darurat, bisa darurat perang tuh ditafsirkan bisa Ya. itu. Itu harus melalui keputusan juga. Kemudian krisis moneter juga itu darurat juga. Kemudian bencana itu tadi. Bencana alam, kemudian residivis. Nah, ada 4 keadaan. Itu artinya
hukuman mati itu baru bisa diterapkan kalau memenuhi 4 keadaan Unsur ini. itu sudah terpenuhi. Oke. Persoalannya apakah keadaan bencana alam, bencana apa sekarang ini bencana apa? Pandemi ini lebih berat atau lebih besar akibatnya dari bencana alam? Itu kan soal tafsir. Artinya boleh gitu. Karena apa? Karena hukum itu dia menjadi persoalan apa namanya battle of kepentingan, ya apa peperangan kepentingan itu ketika di DPR ada 9 kekuatan berantem merumuskan satu pasal. Oke, Tapi ketika diterapkan dalam penegakan hukum, kekuatan politik jadi ya, maka itu penafsiran. Oke. Gitu. Jadi siapa yang menafsirkan? Kalau kami Sebelum dijawab, kita jeda dulu boleh? Nanti kita lanjutkan ya. Usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dua sisi. Bung Piga ya tadi terputus ini. Pertanyaan saya masih belum terjawab. Dengan posisi kita, Indonesia ini yang meratifikasi Konvensi PBB 2015 soal hak sipil dan hak politik ya ini. Nah, kemudian kita juga menerapkan hukuman mati. Ini bagaimana? Ini dua hal jadi yang kontradiktif. Gini, Indonesia itu kan masuk dalam salah satu negara yang prominent dalam demokrasi dan human right. Dalam konteks ratifikasi berbagai produk undang-undang. Ya. Dan hukum internasional, konvensi, termasuk ratifikasi konvensi ICCPR nomor 12 ya. Jadi begini, saya harus menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu ada dua ya, derogable dan non derogable, yang bisa digantikan dan yang tidak bisa digantikan. Misalnya yang derogable itu yang digantikan seperti demonstrasi. Di sini tidak boleh, di tempat ini boleh. Berdirikan sebuah organisasi, ya, yang begini tidak boleh, begini boleh. Itu bisa dibatasi dengan undang-undang. Tapi khusus tentang right to life, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkeyakinan, kepercayaan, beribadah, itu tidak bisa digantikan. Oleh karena itu, meskipun hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Tipikor membolehkan, tapi hampir lebih dari 80% negara di dunia itu sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Indonesia baru menerapkan hukuman mati dengan kurang lebih 4 atau 3 undang-undang. Sementara Pancasila mengakui hak hidup. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 mengakui hak hidup. Dan berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ICCPR nomor 12. Jadi banyak undang-undang yang sebenarnya lebih banyak menghormati dan menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, maka meskipun pemerintah memiliki kewenangan menerapkan hukum positif dalam konteks ini, tentu kami tidak mungkin menyetujui dan kami tidak mau. Kenapa? Walaupun namanya korupsi, narkotika itu masuk di dalam specific crime. Teroris juga ya. Bukan extraordinary crime. Serius. Ya, serious crime atau specific crime. Kalau serious crime atau specific crime itu masuk dalam kategori maksimum penalti. Jadi ditangkap poinnya, pokoknya tidak setuju dengan penerapan hukuman mati ya. Sementara jadi bukan di penalti, maksimum penalti. Karena dia serious crime atau specific, bukan extraordinary crime. Begitu. Bagaimana Pak Fikar, artinya tetap menolak untuk pelaksanaan hukuman mati? Saya sependapat itu bahwa hukuman mati sebenarnya secara filosofis maupun konstitusi itu sudah hilang sebenarnya karena dengan adanya pasal-pasal itu. Tapi ini hukum positif ini masih ada gitu loh. Nah, artinya apa? Dia masih bisa diterapkan gitu. Artinya baik DPR maupun pemerintah tidak ada usul mau mengganti atau apa gitu. Dan itu harus kita hormati. Keyakinan penuntut dan hakim. Hakim nanti putusan terakhir. Di situ aja persoalannya. Tapi masalahnya untuk masuk ke sana tentunya pasal yang digunakan juga harus bisa masuk ke situ. Makanya kan pasal yang digunakan itu kan seturut alat bukti, Mbak. Masa kita paksakan asumsi? Kita mau debat ini hukuman mati cocok, ini nggak cocok. Yang pegang alat bukti siapa? Mari kita lihat. Kecuali kita sudah tidak percaya KPK. Kalau saya masih percaya. Percaya KPK dong ya? Loh, justru dengan saya gugat hampir sebulan sekali pra-peradilan, termasuk Senturi, itu karena saya percaya dan cinta KPK. Justru itulah, maka kalau tidak saya gugat, Senturi sudah hilang itu. Nanti kita lanjut lagi. Jangan itu topiknya kembali lagi ke sini. Pasal jerat hukuman mati. Nanti kita jeda lagi sesaat lagi. Kembali untuk Anda. Maksudnya
topik itu nanti. Mas Boyamin, tadi Anda bilang masih percaya KPK ya. Kalau Anda melihatnya dengan konstruksi hukum seperti ini, yakin nggak kalau nanti opsi yang disebutkan Pak Firly akan menjerat dengan pasal hukuman mati bisa dilakukan oleh KPK? Saya masih percaya dalam posisi itu kan. Dan perdebatan ini tadi sudah selesai kok. Pak Fikri juga ngomong bahwa tetap dibuka pasal 2. Gitu loh. Dan kemarin malam Pak Gufron juga di ILC ngomong juga dibuka. Gitu loh. Jadi justru kita harus bersemangat menyemangati KPK, mendorong KPK untuk tetap membuka opsi itu. Karena ini kan memang pasal suap untuk kemudahan, untuk OTT. Tapi bahwa rangkaian nanti itu 10.000 memang diminta sejak awal, terus penurunan spesifikasi karena barangnya ternyata jauh dari harga segala macam itu pasti akan dimasukkan ke jilid 2. Dan kemarin malam Pak Gufron di ILC itu juga potensi memungkinkan jilid 2 itu. Justru itu kita percaya di situ. Kalau nanti ternyata itu tidak dipenuhi ya saya gugat pra peradilan. Kan gitu aja gampang. Wah, sampai sejauh Ya, seperti biasa kan gitu kan. Nah, karena ada strukturnya, bangunannya, ada konstruksinya, ada faktanya dan sudah saya berusaha saya setorkan ke mereka gitu kan, termasuk sembako yang paket terakhir itu seperti apa. Oke. Dan yang terutama gini, Agi, itu misalnya nanti ada PT-PT yang terafiliasi dengan keluarga politisi. Ada. Ya selain keluarga ada PPK-nya loh ya, Ya, itu ada keluarga politis ya. Kan tinggal PT-nya Pak itu Boyamin sudah dapat infonya nih? bahwa ada yang informasinya dugaannya begitu. Oh, KPK sudah dapat belum, Bung Ali Fikri? Ya tentu informasi awal yang kami miliki kan tadi 10.000 per 300.000 ya per paket gitu ya. Saya kira informasi tadi dari Mas Boyamin itu menjadi penting juga nanti untuk teman-teman penyidik menggali lebih lanjut ke para Masukannya saksi kata ya. Mas Boyamin ada keluarga politisi atau partai yang terafiliasi dengan perusahaan vendornya begitu. Ya saya kira siapapun ya Mbak Anggia, kami tidak melihat dari latar belakang orang yang kemudian diduga mengetahui seluruh rangkaian peristiwa ini secara lengkap ya. Tentu siapapun akan dipanggil ya untuk dikonfirmasi terkait dengan data yang kami miliki. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga ya Mbak Anggia, di beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ya, yang kemudian diawali dengan OTT itu sudah banyak yang kemudian di dalam perjalanannya dibuka penyelidikan secara terbuka pasal 2 atau pasal 3 ya. Yang terbaru kemarin 2 minggu yang lalu kan kami melakukan penahanan ya terkait dengan perkara di Kementerian Agama. Dulu kita ingat Kementerian Agama diawali dengan OTT yang pengadaan Al-Quran itu dan kemudian akan dikembangkan menjadi pasal 2, pasal 3 dan 2 minggu yang lalu kami melakukan penahanan untuk pasal 2 dan pasal 3-nya. Saya kira demikian Mbak Anggia. Oke, ya Bung Pike. Andaikan gini ya, kalau KPK itu membuka ruang untuk pasal 2, kemudian nanti jaksa menemukan bukti kuat untuk menuju pasal 2, maka akan jadi presiden baru di Indonesia. Pertanyaannya begini, ini kan menjadi persoalannya adalah semua orang Bung Bonyamin atau siapapun yang menginginkan orang itu dibunuh, ditembak, pokoknya dihukum mati. Ya. Pokoknya hukum mati. Saya mau sampaikan indeks persepsi korupsi di dunia, Indonesia itu udah 85 Pak, kita urutannya. Poinnya itu 41. Kita hampir Cina itu juga 42. Dia hampir juga mencapai paling tinggi. Jadi mulai dari nomor 1 itu Denmark, Norwegia, Finlandia, New Zealand, hampir semua negara 1 sampai 30 sampai atau 40. Ya, ranking 40 itu semua negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Jadi maksudnya nggak perlu Jadi hukuman persoalannya, mati. pertanyaannya Nggak mau efektif buka juga. opsi kedua, efek jerahnya apa? Oke. Tidak ada keuntungan. Cina itu juga hampir 40-an loh. Hampir 80. Cina itu ranking dunia. Cina itu indeks persepsi korupsinya 80. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan memberikan efek jerah untuk pelaku korupsi ya. Oke. Memang saya tidak tahu bagaimana cara ahli hukum yang harus menentukan ya pasal 2 ini. Apakah seorang pelaku kejahatan korupsi itu dihukum mati atau tidak. Menurut saya pasal ini di moratorium aja. Oh. Ya, Gitu, tapi kan sepakat, gini, Pak korupsi itu juga melanggar HAM. Satu. Kedua, hukuman mati ini pernah digugat 2 kali ke MK. MK selalu menolak untuk Jadi membatalkan. korupsi bukan melanggar HAM. Korupsi menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia. Ya, udah sama. Terakhir, Pak Fikar, Setuju terakhir. Pak Fikar. Begini, kalau menurut saya melihat konteks ayat pasal 2 ayat 2 itu harus dilihatnya sebagai pemberatan. Gitu. Artinya apa? Ini ada situasi tertentu yang sebenarnya
menjadi aneh kalau orang masih berani korupsi. Itu sebenarnya pesannya gitu, pesan dua ya. Tapi sebenarnya gini, di dalam konteks hukum pidana, jaksa itu punya satu peristiwa itu bisa ditafsir dengan model dakwaan yang model macam-macam. Dari yang terberat sampai yang teringan. Meskipun faktanya cuma suap, bahwa ada orang memberikan sesuatu kepada seorang penyelenggara negara, tapi bisa dilihat kalau dia pakai dakwaan primer subsidiar, dia yang primernya pakai pasal 2, yang subsidiarnya bisa pakai, jadi bisa macam-macam sebenarnya. Jadi terbuka kemungkinan itu gitu. Baik, ini pasti akan panjang, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Bung Deddy juga simpan saja karena waktu sudah habis. Oh iya. Ya, yang pasti kita harapkan KPK. Saya mau bilang ini, yang pasti kita harus percaya pada KPK. Itu. Kita tunggu KPK bagaimana bekerja. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir malam ini. Bung Ali Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Selamat malam. Ya, kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Sampai jumpa. Mantap.